Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang 6 hadis ya, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita membahas tentang hadis yang pertama apa? Ada yang ingat Kak? Hadis yang pertama tentang apa? Ada yang ingat hadis pertama tentang apa? Hadis yang pertama kemarin tentang apa? Tadi kayaknya ada yang bilang gigit-gigit dengan gigi Abraham itu. Tawadu saat kayaknya nih. Hah? Tawadu. Hadis yang pertama Nabi mengatakan bahwa nanti akan terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Kemudian apa kata Nabi solusinya? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Itulah solusi dalam perpecahan. Ketika umat Islam berpecah belah dan Nabi mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, ternyata solusinya kata Rasulullah, pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Demikian pula kita sudah membahas, Rasulullah mengatakan setan sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri Arab ini. Tapi setan merasa ridha untuk ditaati dalam perkara yang kalian remeh dari amalan kalian. Artinya, kalau kita sudah menganggap remeh suatu perbuatan, itu artinya kita akan meninggalkan perbuatan itu. Kalau kita menganggap remeh perintah, artinya kita akan meninggalkan perintah itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah larangan, artinya kita akan melakukan larangan itu. Makanya setan itu masuk kepada kita dari sisi ini. Bagaimana supaya kita menganggap remeh? Ini kan dosa kecil. Nanti juga besok-besok bisa taubat kok. Banyak istighfar. Kadang ada orang ya berpikiran gitu, Ustaz, istighfar kan bisa menggugurkan dosa ya? Iya, kalau gitu saya nanti habis berbuat dosa mau istighfar. Jadi akhirnya udah niat dulu gitu. Nanti gampang. Kata Nabi, habis berbuat dosa ikutin perbuatan kebaikan. Tuh perbuatan kebaikan tuh akan menghapus itu. Akhirnya apa? Dia sudah ada niat, saya mau berbuat dosa, setelah itu saya mau sedekah. Saya mau berbuat dosa, setelah itu saya mau baca Quran. Iya mending. Kalau pas berbuat maksiat, malaikat maut datang gimana? Iya, kita nggak mau seperti itu. Iya. Baik, iya mungkin tuh secara global apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Oke, di kitab sini ada hadis ke-7, tapi cuma keterangannya sahih bahwa tidak ada matan hadisnya saja. Jadi kita lanjut ke hadis ke-8. Bismillah. Dari Abis bin Rabiah berkata, aku melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak menciummu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Masya Allah. Umar mengatakan, lihat. Ya, apa kata Umar apa? Inni la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu hai batu, kamu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tahu tidak? Hajar Aswad itu kenapa disebut Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu? Artinya apa? Hajar artinya batu, Aswad artinya apa? Hitam. Sejarah Hajar Aswad dari mana? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi
Kata Nabi SAW, Hajar Aswad itu berasal dari surga. Allah turunkan dalam keadaan ia putih bersih. Sawadatu khotoya bani Adam, kata Rasulullah. Dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Ya, setiap yang megang dosa lama-lama jadi apa? Jadi hitam. Iya. Hajar Aswad Allah turunkan dari surga langsung. Makanya Hajar Aswad bukan dari jenis batu bumi, bukan. Tapi Hajar Aswad itu batu dari surga langsung Allah turunkan. Nabi SAW ya ketika tawaf mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa mencium, maka dipegangnya oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa juga, pakai tongkat, kemudian ujungnya dicium. Nggak bisa juga, cukup lambaikan Allahu Akbar. Nah, di sini Umar bin Khattab memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang luar biasa. Apa kata Umar? Inni la a'lam. Aku tahu, hai batu, kamu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Masya Allah. Di sini Umar memberikan kepada kita dua makna sekaligus. Apa itu coba? Yang pertama, bahwa Hajar Aswad itu batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah. Kalau Hajar Aswad saja yang turun dari surga tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi yang lain kayak batu jimat, batu akik. Iya kan, dulu tuh pernah tuh lagi ngetren batu akik ya. Kadang ada orang kepercayaan batu akik warna merah nih kayaknya buat enteng jodoh, kalau warna hijau buat enteng rezeki. Iya. Aneh pernah dengar gitu, ya. Coba bayangkan, cuma batu akik kok, itu kan batu bumi. Terkadang ada orang pakai gelang. Gelang buat apa? Gelang kesehatan. Ya, saya ini kalau pakai gelang nih kayaknya mantep deh. Terus kalau gelangnya ketinggalan, kayaknya nggak pede. Nah lo hati-hati tuh. Itu aja udah tawakal, Pak. Iya. Tahu nggak? Gelang kesehatan tuh masuk ke Indonesia sebagai apa? Alat kesehatan bukan? Bukan. Itu sebagai aksesoris, bukan alat kesehatan. Tapi banyak kaum muslimin di Indonesia ini diiming-imingin, katanya di dalam gelang ini terdapat energi positif. Emang bahasanya modern banget gitu. Energi positif. Jadi akhirnya diiming-imingi, jadinya kayak sugesti gitu loh. Kalau pakai gelang itu kayak, wah kayaknya saya pakai gelang ini sehat terus ya. Pas nggak pakai gelang sakit-sakitan, jadinya akhirnya apa? Ada perasaan seakan-akan kalau pakai gelang itu sehat aja udah syirik. Syirik itu. Hajar Aswad aja yang jelas-jelas dari surga, Umar mengatakan apa? Kamu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ini pelajaran pertama yang ingin Umar sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Iya. Kadang-kadang kalau kita lihat di restoran-restoran tuh Pak, itu ada di pintunya itu ya, ada tulisan-tulisan Arab aneh itu, macam-macam. Katanya raja. Katanya itu biar laris. Sering nggak? Pernah lihat nggak? Penglaris tadi. Penglaris itu. Ada boneka kucing saat manggil-manggil gitu. Macam-macam terkadang.
ada yang diludahin. Ya, kita nggak tahu, diludahin. Ya, biar enak dan yang lainnya. Hati-hati ya, itu termasuk kesyirikan. Maka dari itulah di sini pelajaran yang pertama yang ingin diberikan oleh Umar bin Khattab. Ingat, kalau Hajar Aswad saja yang turun dari surga, ternyata Umar mengatakan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana batu-batu yang lainnya? Pelajaran yang kedua yang Umar ingin sampaikan kepada kita apa coba? Artinya, walaupun kita tidak tahu kenapa sih Rasulullah mencium Hajar Aswad, kenapa sih Rasulullah mensyariatkan ini, udah lakukan aja deh. Terkadang kan banyak syariat yang kita nggak ngerti loh. Kenapa ya Rasulullah mencium Hajar Aswad? Padahal kan Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya enggak? Makanya Umar mengatakan apa? Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak bakalan cium kamu. Karena kamu kan batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Artinya kata Umar, perintah-perintah Rasul, perbuatan Rasul, walaupun kita tidak tahu maknanya apa, udah lakukan aja udah. Karena kan yang namanya akal manusia punya keterbatasan nggak Pak? Punya keterbatasan. Kadang kan kita ini merasa dirinya intelek Pak, intelek. In itu bahasa Inggris, telek itu bahasa Jawa. Merasa dirinya profesor, doktor, apa ini? Kenapa sih Nabi SAW menyuruh supaya cingkrang gitu? Apa maknanya cingkrang? Kenapa? Apa salahnya kalau di bawah mata kaki? Ya, kadang kan kita mikir-mikir, kok gitu sih? Kayaknya nggak masuk di akal saya deh. Iya, akal ente error. Ya, tak dulu. Perbuatan semua perintah Nabi SAW itu berasal dari siapa? Dari Allah. Allah itu lebih tahu dari kamu. Walaupun kita nggak tahu maknanya apa, udah langsung jalankan dah. Kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kadang ada pemuda berkata, Ustadz, kenapa sih laki-laki harus berjenggot? Kayaknya kalau berjenggot kotor deh Ustadz, riuh. Iya. Kan kalau nggak pakai jenggot kan kinclong jadinya, kelihatan ganteng, merketeng-teng, keskoteng gitu. Kita katakan ya, akhi, laksanakan. Walaupun kamu tidak tahu apa makna di belakang itu. Iya, makanya saudara-saudaraku, ini pelajaran yang kedua yang ingin disampaikan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahwa aku melihat Rasulullah mencium. Tapi aku tahu ini batu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi karena aku melihat Rasulullah mencium, ya aku cium, ya udah selesai. Iya. Aku melihat Rasulullah SAW salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya nggak tahu kenapa Allahu Akbar, kenapa nggak Subhanallah, kenapa nggak La ilaha illallah, kenapa nggak Alhamdulillah. Udah laksanakan aja lah. Walaupun kita nggak paham kenapa. Kenapa sih Rasulullah SAW pas mau tidur itu tempat tidurnya itu dikebut-kebutin dulu 3 kali Ustadz. Udah pokoknya nggak tahu kenapanya juga nggak masalah. Yang penting kamu amalkan aja. Ingat, semua yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW pasti mudarat, pasti Pak, pasti. Walaupun menurut akal kita kayaknya, ya. Nah ini pelajaran yang kedua yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya. Masya Allah. Ini kita habisin dulu hadisnya Ustaz ya. Kita habiskan dulu hadisnya ya. Oh iya dong. Oh, nanti bahasnya nanti ya. Oke Ustaz, hadis ke-9 ya. Dari Urwah bin Abdullah bin Qusair, dia berkata, Muawiyah bin Qurrah menyampaikan kepadaku dari bapaknya. Dia berkata,
Aku datang kepada Rasulullah bersama beberapa orang dari Muzaina. Lalu kami membayatnya, sementara kancing baju beliau terlepas. Maka aku memasukkan tanganku di leher bajunya dan meraba tanda kenabian. Urwah berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat Muawiyah dan anak-anaknya pada musim dingin dan musim panas kecuali keduanya melepaskan kancing bajunya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di Sahihnya, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Ibnu Majah, dan ini hadis ini adalah lafaznya Ibnu Majah berkata, kecuali kancing baju dalam keadaan terbuka. Iya, jadi disebutkan dalam hadis ini Muawiyah bin Qurrah mendatangi Rasulullah SAW, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam keadaan terbuka kancing bajunya ini, ya. Maka semenjak itu Muawiyah nggak pernah mengkancing bajunya, dibuka terus, musim panas kayak musim dingin kayak. Kenapa? Saking ngikutnya perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah itu termasuk sunnah? Ya, artinya kalau pakai baju laki-laki, yang bukan perempuan ya, kalau perempuan bahaya ya. Kalau laki-laki ini sunnah nggak dibuka kancing bajunya nih begini? Atau itu termasuk sunnah yang sifatnya kebiasaan sehari-hari? Nah, oke, sebelum kita bahas, saya ingin membahas dulu tentang jenis perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catat baik-baik ya. Perbuatan Nabi itu ada 6 jenis. Perbuatan Nabi ada berapa? Ada 6 jenis. Jenis yang pertama, perbuatan Nabi yang itu berhubungan dengan selera. Apa sih, gaya kayak selera makan, kayak gaya jalan, ya. Ini namanya perbuatan Nabi yang bersifat jibiliyah, artinya tabiat beliau. Ingat yang pertama apa Pak? Perbuatan Nabi yang sifatnya apa? Tabiat, asal selera. Yang ini suka jengkol, yang ini nggak suka, yang ini sengenyang tempe, yang ini combro, yang ini misro, ya, yang ini hamburger. Masalah selera, terserah. Masalah selera, kata para ulama, kita tidak diwajibkan untuk mengikuti. Nabi SAW ketika disodorkan daging dob, pernah nggak ngeliat daging dob? Dob itu bukan kadal loh, ya. Dob itu bukan biawak. Salah orang yang mengatakan dob itu biawak, salah. Nabi pernah disodorkan daging dob, Rasul nggak suka. Kenapa? Beliau nggak selera. Maka melihat itu Khalid bin Walid langsung mengambil, ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka biar aku makan aja. Dimakan sama Khalid. Rasulullah diam aja, nggak melarang, nggak memerintahkan. Itu artinya boleh, nggak apa-apa. Ini masalah selera, silahkan. Anda seleranya silahkan. Ya. Perbuatan Nabi yang kedua, yaitu yang bersifat adat istiadat. Perbuatan Nabi yang bersifat apa? Adat istiadat. Adat istiadat. Contohnya, baju, pakai baju. Kalau adat di zaman Nabi, yang namanya baju itu kan terdiri 2 helai. 1 helai di atas, 1 helai di bawah. Di bawah itu disebut dengan izar. Di atas itu disebut dengan rida. Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kemudian
adatnya orang Arab sana itu jadi berubah. Kalau di Saudi itu sekarang pakaiannya apa? Gamis, pakai apa itu? Kutroh gitu kan, pakai igol gitu kan. Nah, kata para ulama, perbuatan Nabi yang bersifat adat istiadat ini tidak disunnahkan kita mengikutinya. Justru yang sunnah mengikuti adat istiadat setempat. Adat orang Indonesia beda tentu dengan adat orang India, ya kan? Adat orang India beda dengan orang Arab, ya enggak? Cara berpakaiannya beda. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita pakai pakaian yang sesuai dengan adat kita masing-masing. Kalau di Indonesia adatnya apa, Pak? Katanya koko dari Cina. Sarung. Ada yang mengatakan batik. Kalau batik asli Indonesia enggak? Tapi itu pakaian kaum muslimin bukan? Yang diinginkan maksudnya itu adat istiadat kaum muslimin di tempat masing-masing gitu loh. Nah, adat istiadat kaum muslimin di Indonesia apa? Sarung, terus koko Cina bukan? Kan kemarin udah dibahas sebetulnya ya, bahwa koko itu memang betul dari Cina, tapi itu dari Cina Muslim dahulu. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah sekarang kalau antum di zaman sekarang nih ya, di Indonesia pakai gamis, pakai gutroh, kayak orang Arab gitu. Wah, jalan kemana-mana kayak gitu. Enggak sunnah di Indonesia. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk pakaian syuhra itu. Apa itu pakaian syuhra? Yang bikin orang masyhur gitu loh. Ya. Jadi orang pada pengen ngeliat semua. Arab. Padahal mah bukan. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini yang kedua. Ini perbuatan Nabi yang bersifat apa? Adat istiadat. Yang ketiga, perbuatan Nabi SAW yang sifatnya ibadat. Yang sifatnya apa? Ibadah. Ya. Contohnya, Nabi sholat duha, Nabi sholat sunnah rawatib, Nabi sholat tahajud, Nabi SAW melakukan ibadah-ibadah yang itu menjadi syariat untuk kita semuanya. Maka yang seperti ini nih, hukumnya apa? Sunnah bila tidak ada perintah. Bila tidak ada apa? Perintah, itu hukumnya sunnah. Iya. Yang keempat, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Maka hukumnya yang seperti ini kata para ulama sesuai dengan hukum perintah. Kalau perintah itu hukumnya wajib, maka perbuatan ini jadi wajib. Kalau itu hukumnya sunnah, maka perbuatan ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau perintah itu sifatnya mubah, maka perintah ini bersifat apa? Perbuatan Nabi ini bersifat mubah. Imam Ahmad memberikan contoh. Nabi SAW ketika wudhu, maka beliau mengusap dari depan kepala, kemudian diseret sampai ke belakang ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Iya. Kata Imam Ahmad, ini dalam rangka mempraktekkan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Maka bagaimana Nabi mempraktekkan mengusap kepala? Seperti itu Nabi melakukannya. Iya. Yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau, tidak untuk umatnya. Contohnya apa?
Nabi menikah lebih dari 4. Nabi SAW istrinya berapa? 11. Masya Allah. Sekarang kalau antum nikah 11 gak boleh, haram akhi. Ya. Kok kenapa sih untuk Nabi saja, nggak untuk kita? Kenapa kita hanya 4? Tapi Nabi 11, kita katakan yaitu urusan Allah. Allah yang sudah memberikan kepada beliau keistimewaan khusus untuk beliau. Dan itu lumrah akhi. Ya. Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah syahwat, kekuatan syahwatnya Rasulullah itu 30 laki-laki. Kekuatan syahwatnya Rasul loh. Antum aja yang syahwatnya biasa-biasa. Ya. Maksudnya kekuatan satu laki-laki. Ya. Kalau udah seminggu istrinya haid pusing, ya enggak? Apalagi yang 30 kekuatan laki-laki, tambah puyeng aja. Ya. Makanya Rasulullah diberikan oleh Allah izin, silakan menikah lebih dari 4, silahkan. Dan juga dikarenakan ada hikmah-hikmah yang lainnya. Ya. Nah ini diantaranya juga di zaman Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan silahkan ya untuk menikahi wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untuk Muhammad, tidak untuk kaum mukminin. Kemudian yang keenam, yang terakhir, perbuatan Nabi SAW yang ini kata para ulama antara adat atau ibadat. Ini masih diperselisihkan nih, ya. Apakah ini perbuatan sifatnya adat atau ibadat? Contohnya apa? Nabi SAW rambutnya sampai sepundak. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah memelihara rambut sampai sepundak itu sunnah atau tidak? Imam Ahmad mengatakan sunnah. Sementara imam yang 3, yaitu Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Itu hanya sebatas kebiasaan saja. Sehingga terjadi perselisihan di sini. Walaupun saya lebih merojihkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa itu tidak sunnah. Demikian pula masalah ini, ya. Yang seperti ini termasuk sunnah atau kebiasaan? Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, itu kebiasaan. Sebagian mengatakan, enggak, itu sunnah. Ya, saya lebih condong berpendapat jumhur dalam hal ini, bahwa itu hukumnya boleh saja, termasuk kebiasaan. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Rasulullah SAW melakukan itu tidak terus menerus, itu hanya sekali-kali saja. Makanya kalau misalnya ada pemuda, ya, ininya dibuka terus, ya, dadanya berbulu. Ditanya, lo masya Allah hebat banget buka-buka, sunnah Rasul. Pergi ke pasar begitu, pergi kemana-mana begitu. Kita kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadza khata', ini kesalahan. Iya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak lakukan itu dalam setiap keadaan. Nabi SAW melakukan itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, seperti panas, udara panas, ataupun yang lainnya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Makanya di dalam memahami hadis, sekali lagi harus melihat kepada penjelasan para ulama. Jangan seenaknya, Mas. Di zaman sekarang itu, seenaknya aja ambil hadis, comot, pahami sendiri. Akhirnya hancur. Ada pemuda masuk masjid pakai sandal, plok. Woi. Karpet kotor dong. Sunnah Rasul, sholat pakai sandal. Kan disebutkan dalam hadis itu ya. Kata Rasulullah, apabila seseorang dari kalian masuk ke masjid, hendaklah dilihat sandalnya. Kalau ada kotoran, maka gosoklah ke tanah.
dan hendaklah ia sholat dengan menggunakan sendal. Kata dia apa? Itu menunjukkan sholat pakai sendal sunnah. Akhirnya masuk masjid pakai sendal, bayangin Pak. Mending kalau di zaman Rasul kan yang namanya masjid nggak pakai karpet kayak gini. Di zaman Rasul itu masjid itu pasir. Kalau pakai sendal nggak masalah. Lah di zaman sekarang pakai karpet, ente masuk pakai sendal, ya Allah. Mengotori Pak, yang namanya mengotori masjid haram nggak? Haram. Haram. Makanya dalam memahami hadis itu jangan saklek gitu loh. Lihat pemahaman para ulama. Bagaimana tata cara memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga tidak salah dalam mempraktekkan hadis. Nah inilah ya akhi azakumullah wa iyyakum. Nah ya akhi azakumullah wa iyyakum. Tapi Muawiyah ini masya Allah, saking beliau cintanya kepada Rasul, tetap nggak mau dibuka, nggak mau dikancingin. Mau di musim panas ke, mau musim dingin ke, ya, tetap aja dibuka. Maka silahkan kalau memang mau dilakukan seperti itu. Kalaupun misalnya mau dikancingin juga silahkan. Melihat terkadang pada maslahat di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan terkadang orang kalau kayak apa sih dibuka begini ya, masya Allah kemana-mana pergi, kayaknya kesannya gimana gitu. Oke Ustaz. Oke, preman, ya, kayak belagu petantang petenteng gitu kan. Kalau itu misalnya malah menimbulkan mudarat ya janganlah, ya. Silakan. Hadis ke-10 dari Mujahid, dia berkata, kami bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan, lalu dia melewati suatu tempat dan menghindarinya. Dia ditanya, mengapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah melakukan ini, maka aku melakukannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazar dengan sanad baik. Zaid. 11. Hadis ke-11 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa dia mendatangi sebuah pohon di antara Mekah dan Madinah, lalu dia tidur siang di bawahnya. Dia menyatakan bahwa Rasulullah melakukan itu. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan sanad tidak bermasalah. 12. Dari Anas bin Sirin, dia berkata, saya bersama Ibnu Umar radhiyallahu an di Arafah. Beberapa saat kemudian dia berjalan dan aku pun mengiringinya sampai imam datang, dan dia sholat bersamanya zuhur dan asar. Kemudian dia berdiri, juga aku dan beberapa orang temanku, sampai imam haji bergerak meninggalkan Arafah, dan kami pun meninggalkan bersamanya. Sampai ketika Ibnu Umar tiba di jalan sempit sebelum Al-Mazimain, dia menundukkan untanya dan kami pun mengikutinya. Kami mengira dia hendak mendirikan sholat. Pelayannya yang menuntun untanya berkata, dia tidak hendak mendirikan sholat. Akan tetapi dia ingat bahwa Nabi SAW ketika sampai di tempat ini, beliau menunaikan hajatnya, maka dia ingin menunaikan hajatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya dijadikan sebagai hujah dalam As-Sahih. Al-Hafiz berkata, banyak sekali asar dari para sahabat tentang ittiba, bagaimana mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, dan keteladanan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan hanya Allah memberi taufik, dan Tuhan tiada Tuhan selainnya. Iya, lihat Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar ini ingat, oh dulu Rasulullah kalau lewat sini pernah nyimpang lewat sini, Ibnu Umar ikut nyimpang. Padahal itu nggak sunnah. Ibnu Umar ingat dulu Rasulullah pernah buang air di sini, Ibnu Umar buang air di situ. Apakah berarti sunnah? Nggak sunnah sih. Tapi saking semangatnya Ibnu Umar dalam mengikuti apa? Rasulullah SAW. Nah sekarang coba, kita semangat nggak ngikutin Rasulullah SAW? Cara makan kita nih, udah sesuai belum dengan cara makan Rasulullah SAW?
Rasulullah makan pakai sendok apa pakai tangan? Ente pakai tangan pakai sendok? Hah? Pakai tangan? Masya Allah. Rasulullah kalau makan tuh pakai 3 jari. Cuma segini 3 jari. Masya Allah. Kita terkadang hamba 5 jari. Tapi Ustadz kalau bubur gimana gini? Susah bener. Ya kalau bubur ya pakai sendok gak apa-apa Pak. Iya. Kalau Rasulullah kan dulu makannya apa? Kurma, ya, hais dan yang lainnya. Emang kalau kita bisa pakai 3 jari, pakai. Semangat dong, ngikutin sunnah Rasul. Rasulullah kalau habis makan itu dijilat piringnya, ya, dijilat jari jemarinya. Sampai kata Rasulullah, dan silahkan dia jilatkan ke temannya. Pernah nggak antum lagi makan bersama gitu sama teman-teman, saling jilat-jilatan? Boleh dipraktekin di bawah nanti Ustaz. Rasulullah SAW lakukan itu, akhi. Terkadang kita malu mau ngejilat piring tuh, mikir-mikir dulu, ini di restoran gede gini nanti sebuat kumuh lagi, aduh gimana. Jangan gitu, akhi. Kita harus semangat dong, Bu. Ya. Sebagaimana Ibnu Umar semangat sekali mengikuti sunnah Rasul. Jangan jangan terpengaruh orang bilang jorok kayak mau apa kayak, nggak usah dipikirin. Kata Rasulullah SAW, apabila makanan seseorang dari kamu jatuh, ambil, kemudian bersihkan kotorannya, makan. Kita kan terkadang beli jatuh, aduh, mengambil malu gitu kan, nanti disebut apa gimana gitu. Nggak usah kita pikirin kata orang. Orang mau ngomong jorok ke, orang mau ngomong kampungan ke, orang mau ngomong apa, enggak, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus semangat, akhi. Kita ini umat Islam harus bangga dengan sunnah Rasul. Iya, harus bangga dong. Sunnah-sunnah Rasul itu luar biasa. Sudah pernah kita sebutkan di sini juga ya. Orang-orang Barat saja mengakui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhwal Islam, coba deh kita berusaha untuk ngikutin sunnah Rasul dalam menyisir, sunnah Rasul dalam berpakaian. Jangan hanya berpikir, itu kan cuma sunnah. Kadang kan banyak diantara kita gitu, cuma sunnah. Kita katakan hati-hati. Sudah kemarin kita sudah sebutkan, orang kalau sudah menganggap remeh, tandanya dia akan apa? Meninggalkan. Jangan dianggap remeh. Terkadang ada orang masuk surga gara-gara amalan yang remeh loh. Kata Rasulullah SAW, ketika Isra Mi'raj, aku melihat seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara ranting yang ia singkirkan dari jalan. Gara-gara ranting yang disingkirkan dari jalan masuk surga. Itu menunjukkan kita jangan anggap remeh perbuatan amalan kebaikan sekecil apapun, sunnah-sunnah Rasul dalam hidup kita. Ya. Nah, semoga alhamdulillah ya hadisnya udah selesai ya, dan kita tanya jawab kayaknya ya. Tanya jawab, Ustaz. Baik. Tapi sebelum dibuka tanya jawab nih Ustaz, ini menarik banget nih Ustaz ya, terutama di bagaimana para sahabat itu kayaknya sayang kalau nggak ngikutin, sampai buang hajat pun diikutin. Ini sebenarnya apa sih keutamaan yang dicari para sahabat itu? Keutamaan ittiba itu apa Ustaz? Apakah ada nanti dia faedahnya di dunia ini mereka rasakan ataukah di akhirat nanti? Iya, tentunya tidak semua sahabat melakukan itu. Yang melakukan itu hanya Ibnu Umar aja. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak. Bahkan Umar waktu itu pernah melihat orang-orang pergi ke sebuah pohon. Lalu Umar bertanya, kenapa mereka pergi ke pohon itu? Kata orang-orang, hai Umar, itu katanya pohon yang Rasulullah dahulu melakukan baiat ridwan. Tebang, kata Umar. Tebang.
ditebangnya oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Khawatir, Umar khawatir itu dijadikan tempat keramat nantinya. Iya. Kata Umar apa? Liyusalli ahadukum ya haitsu yahinus shalah. Hendaklah seseorang salat di mana saja ketika telah masuk waktu. Makanya perbuatan para sahabat itu, ingat ya, kalau diselisih oleh kebanyakan sahabat bukan hujah. Yang melakukan seperti itu kalau Rasulullah kencing di situ, itu hanya Ibnu Umar saja. Abu Bakar enggak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Iya, para ulama sahabat yang lainnya seperti Ibnu Mas'ud tidak, Mu'adz bin Jabal tidak. Makanya dari situlah ya yang harus kita pahami baik-baik ya, bahwa perbuatan sahabat ini harus dilihat ada enggak yang menyelisih dari sahabat yang lain. Kalau ternyata beliau saja itu melakukan itu, sementara yang lain tidak ada yang melakukan, berarti itu hanya menunjukkan boleh, tidak sampai kepada apa? Sunnah. Kata Imam Adz-Dzahabi, itu min syiddati ittiba'i Ibni Umar. Itu karena Ibnu Umar itu Masya Allah ya, semangat sekali dalam mengikuti sunnah mengikuti Rasulullah SAW, sampai-sampai yang tidak sunnah pun tetap diikuti. Berarti tidak semua sahabat sebenarnya Ustaz ya, ada yang menyelisih. Oke. Baik Ustaz. Nah ini tadi ada satu yang menarik juga, masalah batu Hajar Aswad nih Ustaz ya. Kita melihat itu kan kecenderungnya kalau di sekarang ini kan kayak Ustadz sebutkan tadi, percaya sama hal-hal kayak gitu kan kesyirik Ustadz ya. Nah masalahnya banyak teman-teman atau orang-orang di luar sana tuh nggak tahu Ustadz, kayak perkara-perkara ringan, misalkan toke. Apa? Toke dia, kaya, miskin. Kaya, miskin. Gitu. Atau dia hujan hitung kancing. Emang di masyarakat gitu ya? Ada seperti itu Ustadz. Gitu. Nah, kayaknya baru dengar tuh. Ana juga nggak pernah Ustaz. Nah, atau misalkan gini, ada dengar suara burung ini, wah ini kayaknya mau ada yang meninggal. Aneh waktu kecil tuh nggak gitu. Gimana Ustaz? Toke, kakak anak manggil, tuh, toke, tuh, toke. Maksudnya bercanda. Tapi ini seperti itu Ustaz, kebanyakan gitu, ada kayak gitu. Bahkan bergantung sama beberapa tanda. Misalkan ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, oh ya, ada tamu nih. Kalau itu kupu-kupu betul. Nah itu kan hal-hal kayak itu kan sebenarnya orang menganggap itu remeh Ustaz. Ya. Nah itu sebenarnya kan bahayanya besar Ustaz ya. Nah itu gimana Ustaz? Bedakan antara tatoyur dan tafaul. Tatoyur itu artinya menganggap sial dengan suatu benda. Paham tidak? Tafaul artinya berharap kebaikan dari sebuah nama. Tatoyur itu artinya begini. Wah, ada suara gagak, ada yang mati nih. Tatoyur. Ah, saya mau safar ada burung. Dilempar burungnya, dilihat perginya kemana nih, ke kanan mau ke kiri? Ke kanan, untung. Ke kiri, nggak jadi deh safarnya. Misalnya ada orang mau safar, tahu-tahu nabrak kucing, mati. Waduh, takut deh, nanti bahaya nih. Ya, ini namanya tatayur. Ini yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu syirik kata Rasulullah SAW. Sedangkan tafaul berharap kebaikan. Contoh, Nabi SAW tidak suka nama-nama yang buruk. Nabi kalau melewati suatu tempat kemudian dikatakan ini tempat namanya ini dan namanya buruk, Rasulullah langsung nggak suka Rasulullah SAW. Makanya saya paling nggak suka kalau diundang, Ustaz ke Malang ya, Malang, nggak mau Kenapa Ustadz? Namanya Malang, saya nggak mau Malang. Ganti apa? Namanya apa? Untung.
Kenapa kok gitu Ustaz? Iya karena Rasulullah nggak suka. Rasulullah kalau mendengar nama-nama yang nggak baik tuh nggak suka Rasulullah SAW. Sampai Umar pernah, ya di zaman Umar, ketemu ada orang, siapa nama kamu? Iya, nama saya Lahab. Tinggalnya di mana? Di Harroh. Lahab itu artinya apa, Pak? Lahab itu api yang menjilat. Tinggal kamu di mana? Di Harroh. Harroh itu artinya panas. Harroh sebelah mana? Labo. Labo itu artinya paling panas. La ilaha illallah. Ngeri kan? Namanya Lahab. Iya. Tinggalnya di Harroh. Di kampungnya namanya Labo lagi. Apa kata Umar? Pulang kamu. Rumah kamu kebakaran tuh. Pulanglah orang itu, ternyata rumahnya kebakaran, bener. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW suka untuk mengganti nama-nama yang buruk, ganti. Ada seorang sahabat ditanya Rasulullah, Masmuk, siapa nama kamu? Hazan, susah. La bal anta sahal. Enggak, nama kamu harus ganti. Nama kamu Sahal, mudah. Kata dia apa? Enggak, saya enggak mau mengganti nama yang sudah diberikan oleh ayahku kepadaku. Akhirnya kata Hazan Nabi, semenjak itu sampai detik ini aku ditimpa kesusahan terus. Iya. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW terkadang berharap kebaikan dari nama. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam perdamaian Hudaybiyah, waktu itu terjadi dialog antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy kan, sehingga sengit dialognya itu. Datanglah orang Quraisy namanya Sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Apa kata Rasulullah? Ja'akum sahlun sahula amrukum. Datang si Sahal, tampaknya urusan kalian mudah. Iya. Jadi nggak masalah berharap kebaikan dari sebuah nama. Misalnya kita lagi ngobrol sama teman-teman nih dalam permasalahan yang pelik sulit, tahu-tahu datang teman kita namanya Sahal. Si Sahal datang, mudah-mudahan mudah nih urusan nih. Ya, apa-apa kita berharap kebaikan dari sebuah nama. Nah sekarang kalau kupu-kupu, ada kupu-kupu biasanya apa kayak gini apa? Tamu mau datang. Hah? Mau ada tamu. Mau ada tamu. Ini namanya menisbatkan ilmu gaib kepada kupu-kupu. Jadi seakan-akan si kupu-kupu ini tahu apa yang akan terjadi. Ini haram, jelas nggak boleh. Iya. Iya. Garuk-garuk tangan, tangan gatel nih kayaknya mau dapat duit ini. Nah itu juga gak boleh. Gak boleh tuh Ustaz ya. Gak boleh. Mata kedutan terus nih kayaknya ini mau sedih gitu. Baik, dan itu ternyata memang banyak terjadi di kita tuh ya. Nah ternyata alhamdulillah Ustaz jazakallahu khair atas penjelasannya. Pak Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari dari streaming kita ya, dari medsos kita, ada dari New York. Kemudian ada dari Bandung dan dari beberapa tempat lain. Tapi kita berikan kesempatan dulu kita prioritasin yang ada ya. di sini terlebih dahulu. Dan kajian belum selesai, kita simak sampai habis. Dan ada kabar sedikit mungkin agak kurang sedap. Qadarullah Ustadz mungkin setelah ini akan langsung pulang. Jadi Ustadz mungkin agak kurang fit malam ini. Jadi tidak ada tanya jawab di bazar. Jadi silakan angkat tangan, puas-puasin tanya di atas. Silakan mau bertanya. Kita mulai dari yang sister paling dulu atau brother? Kita mau sister dulu. Sister, ladies first. Ladies first kata bos. Ya udah. Jadi sister Said yang sudah siap mikrofonnya, panitia di passing yang mau bertanya angkat tangan. Langsung. Ya. Oke, kajian belum selesai. Kita dengarkan pertanyaan dari sister. Silakan. Nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan saya tentang sunnah. Selama ini kan kita, ilmu saya nih sebagai yang awam ini, menjalankan sunnah itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul dan berharap pahala.
bagaimana jika sunnah yang kebiasaan-kebiasaan sunnah yang diajarkan Rasul dalam dua kondisi. Misalnya nih, kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya, kita menjalankan sunnah itu kan hal biasa. Tapi bagaimana hukumnya pada saat kita ternyata menjalankan seperti yang Rasul ajarkan, tapi sebenarnya kita nggak tahu kalau itu adalah sunnah Rasul. Kedua, bagaimana kondisinya bisa, misalnya kita memang setiap berbuat berharap seperti sunnah Rasul, tapi ada suatu kondisi-kondisi kita hanya melakukan aja gitu, tanpa berniat bahwa itu akan seperti sunnah Rasul. Kita sudah mengetahuinya, tapi adalah hanya berbuat saja gitu, tanpa ada kesadaran di hati atau niat di hati untuk menjalankan sunnah Rasul. Itu bagaimana hukumnya? Terus boleh nggak dijelasin lebih banyak lagi keutamaan apa yang kita dapatkan jika kita mengikuti sunnah Rasul? Masya Allah. Dengan Mbak siapa ini, maaf? Mohon nanti brothers jangan keluar dulu. Kita jalankan adab menuntut ilmu, bahwa di bawah pun tolong yang di depan kamera untuk menunduk. Iya, live streaming masih terus jalan, saudara-saudara kita. Di bawah masih pun nanti bazar tidak ada yang buka ya, tidak ada yang melayani pembelian. Jadi kita ikuti terus. Dengan Mbak siapa tadi? Saya Prima. Prima dari? Dari Pejaten. Dari Pejaten, baik. Perlu diulang pertanyaan saya? Ya. Selama ini saya melakukan perbuatan nggak tahu itu sunnah, ternyata itu sunnah. Kira-kira saya dapat pahala nggak ya? Enggak lah. Kok bisa gitu? Innamal a'malu bin niat. Yang namanya ibadah itu butuh niat nggak? Butuh niat. Kalau selama ini saya melakukan cuma kebiasaan aja sih Ustadz, cuma kebiasaan. Saya nggak tahu kalau itu sunnah. Pas saya udah belajar tahu-tahu itu sunnah. Jadi selama yang saya lakukan itu dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena waktu itu kamu lakukan hanya sebatas kebiasaan. Bukan karena ngikutin sunnah Nabi. Bukan juga dalam rangka ibadah. Nah, sekarang kalau ada orang, Pak, ya, cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan, tapi niatnya bukan wudhu, cuma ngebersihin kotoran doang, nempel. Itu jatuhnya wudhu apa jadi apa? Ya bukanlah. Kenapa? Karena ibadah itu membutuhkan niat. Selama ini dia tidak tahu kalau itu sunnah. Jadi saya nggak ada niat untuk melakukan itu sebagai sebuah sunnah gitu. Jadi dapat pahala? Tidak. Karena niat. Walaupun dia benar-benar ngikutin plek ya, kayak Michael Jackson cingkrang tapi nggak dapat pahala deh. Sama Roma Irama juga buka. Iya, misalnya ada orang berjenggot. Kenapa lu pakai jenggot? Ngetren. Ya nggak dapat sunnah, nggak dapat pahala. Enggak. Pentingnya berilmu berarti Ustaz ya. Kenapa? Pentingnya berilmu ya untuk tahu. Nah itu dia. Ya. Pentingnya berilmu dalam kehidupan kita. Apa sih keutamaan keistimewaan lain ngikutin sunnah Rasul? Sangat banyak. Di antaranya yang pertama, bahwa mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan ridho Allah kepada kita. Ini yang paling besar. Yang kedua, orang yang selalu mengikuti sunnah Rasul, dia akan dipelihara ibadahnya. Dipelihara apa lagi? Hartanya, badannya. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasul, dia sudah menjaga agama Allah. Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kalau kita menjaga sunnah Rasul, berarti kita sudah menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun akan jaga kita. Dijaga apanya? Kata Ibnu Rajab, dijaga harta kita, dijaga badan kita, dijaga juga ya agama kita, dijaga kita juga ketika sakaratul maut. Ya, besar. Apalagi kalau itu kita biasakan dalam hidup kita, Masya Allah. Kalau sudah jadi kebiasaan, luar biasa. Masya Allah. Iya. Oke, semoga Allah kasih kita hidayah dan taufik untuk bersemangat mengamalkan sunnah Nabi. Oke, dari brothers,
Mudah-mudahan tadi sisternya bertanya tercukupkan dengan jawaban Ustadz. Kita lempar langsung ke brothers. Silakan Mas, di belakang. Ya, di belakang pakai peci. Silakan nama dan tempat tinggal. Kami infokan kembali kepada seluruh jemaah bahwa di sebelah kiri kami ada posko donasi untuk Bima. Silakan kunjungi booth tersebut dan bisa bertanya-tanya dengan panitia di bawah kalau ingin berdonasi. Silakan nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radian dari Cilandak. Radian. Ya. Tadi silakan Radian. Ustadz sempat bilang kita harus menyemangati diri kita sendiri untuk mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diriwayatkan. Yang menarik buat saya nih, yang menjadi penasaran buat saya adalah mengenai soal tasawuf, Ustadz. Tasawuf. Ya. Jadi saya baca-baca karena saya belum sempat bertanya. Jadi di tasawuf kan intinya tasawuf ya. Kalau yang saya baca, tasawuf itu adalah maksudnya menyucikan jiwa dalam rangka maksudnya karena kita sebagai manusia jiwanya tidak ada yang lebih suci daripada Rasulullah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, hukum dari tasawuf itu bagaimana? Lalu sebenarnya saya ingin tahu lebih detail mengenai tasawuf itu sebenarnya apa dan sejarahnya dari mana gitu. Nah, keren. Gitu. Radian Cilandak ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu istilah yang baru muncul di abad ketiga Hijriah. Dan lafaz tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis. Pensucian jiwa itu dalam Al-Quran dikenal dengan tazkiyatun nufus. Apa itu? Mensucikan jiwa. Dalam surat apa itu? Asy-Syams. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka jangan tazkiyatun nufus digunakan atau diungkapkan dengan lafaz tasawuf. Loh, kenapa? Beda jauh. Tasawuf itu mula-mula di awal munculnya tasawuf adalah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan dunia. Siapa di antara pentolan tasawuf yang pertama kali? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dia ingin mencari ketenangan batin. Dengan cara apa? Pergi meninggalkan anaknya, istrinya, kekayaannya, pergi ke hutan. Dan mirip kisahnya dengan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama juga begitu. Ya. Jadi sebetulnya ini ada kemiripan. Jadi menurut tasawuf, menenangkan hati itu dengan cara meninggalkan dunia. Ya. Sehingga akhirnya dalam dunia tasawuf, menikah itu termasuk cinta dunia. Dalam dunia tasawuf, mencari nafkah itu termasuk cinta dunia. Makanya tasawuf terdahulu itu gak nikah, gak cari nafkah, gak. Kenapa? Karena menurut mereka itu cinta dunia. Seperti ini sesuai dengan sunnah Rasul tidak? Enggak. Rasulullah menikah enggak? Tahu sendiri istrinya berapa. Dan bagaimana Rasulullah menganjurkan kita menikah, ya kan? Rasulullah mencari nafkah enggak? Dan menganjurkan umatnya mencari nafkah tidak? Mencari nafkah. Tapi Rasulullah menyuruh supaya menjadikan menikah, mencari nafkah dalam rangka apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, jangan katakan pensucian jiwa itu tasawuf, salah besar. Pensucian jiwa itu tazkiyatun nufus. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, kalau pengen tahu apa itu tasawuf, silahkan baca buku
Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Dua buku ini ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi. Langsung merujuk ke kitab-kitab tasawuf. Iya. Jadi ini buku bagus banget deh. Apa bukunya? Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Dua buku itu. Dr. Fadl Ilahi. Dr. Fadl Ilahi. Dr. Fadl Ilahi. Makanya kan dalam dunia tasawuf itu ya, tingkatan manusia itu ada dua, syariat, hakikat. Syariat siapa? Yang wajib melaksanakan syariat. Kalau sudah sampai hakikat, tidak wajib lagi melaksanakan syariat. Nah itu tasawuf. Ya. Makanya mereka itu kemudian tasawuf kemudian berpecah-pecah lagi jadi tarikat-tarikat. Masing-masing tarikat punya mursyid dan tata cara ibadah sendiri-sendiri. Iya. Kebanyakan tarikat itu tata cara zikirnya dengan cara membayangkan wajah mursyid. Saya punya teman 12 tahun dia dalam tarikat. Dia cerita ke saya. Alhamdulillah sekarang udah ngaji sunnah. 12 tahun Ustadz saya di tarikat. Jadi cara kami berkumpul di sebuah rumah gelap. Itu kalau sudah sampai derajat tinggi, zikir sebentar aja udah tiba-tiba terang. Iya. Dan saya sudah sampai derajat itu. Itu di dalam ilmu tasawuf disebut dengan kasyaf. Apa itu kasyaf? Bisa terbuka tirai gaib. Jadi bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Itu tasawuf, Pak. Sampai nanti derajatnya, Pak. Orang tasawuf itu, Pak, katanya sebelum jadi wali, tanda mau jadi wali, bahkan wali agak-agak sedeng dikit. Makanya kan suka dilihat di YouTube apa gitu ya. Walinya cuma pakai celana pendek sambil ngerokok-rokok. Wali itu wali kayak gitu, aduh, yang udah gue Tepak jidat deh. di televisi ada Sunan katanya nggak sholat 40 tahun di pinggir sungai, dia bertapa sampai lumutan 40 tahun nggak sholat, setelah itu tiba-tiba jadi wali. Kan aneh, Pak, ini agama seperti apa seperti itu? Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu ya akhi, ya jazakumullah ya aku. Makanya ya akhi, tasawuf ya sebetulnya kalau baca dalam buku itu mix dari 5 agama. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Zoroaster, mix. Makanya tasawuf itu mulai munculnya di mana? Di India. Iya. Pak? Baik, gimana Hardian? Cukup ya? Sudah. Ya, cukup ya. Tadi sudah dikasih referensi buku ya. Jangan minta beli lagi sama Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu mungkin sudah ada pertanyaan dari streaming dulu dari New York ya. Ini apresiasi kita saudara-saudara kita di luar sana yang mengikuti kajian kita ya ini. Dari Pramudia ya. Pramudia di New York. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan kami semua. Amin. Ustadz, lalu bagaimana ini Ustadz untuk silsilah dia mempelajari, kita semua mungkin ya untuk mempelajari sunnah ini gitu loh. Jadi kita beliau ini silsilahnya untuk mempelajari sunnah. Jadi beliau mungkin sekarang ini mau memulai ya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan beliau bertanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut mulai dari mana gitu Ustaz. Tahapan belajar sunnahnya Ustaz. Silakan Ustaz. Dari mana belajarnya gitu? Ayo, dari mana belajarnya? Ya dari yang paling penting dulu. Syarat masuk surga. Masya Allah. Apa tuh? La ilaha tauhid. Itu dulu.
Semua nabi dan rasul ini dulu. Rasulullah ketika mengutus para sahabat untuk dakwah itu dulu. Kata Rasulullah kepada Muadz bin Jabal apa? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan la ilaha. Tapi kan saya udah bersyahadat Ustaz, tak paham kan maknanya. Apa konsekuensinya? Apa itu syirik? Syirik besar, syirik kecil, warna-warninya, dalamnya. Itu pelajari dulu. Kalau kita sudah paham itu, masalah penting banget tuh. Iya. Baru kemudian kita pelajari sholat, baru kita pelajari tentang zakat, puasa, haji, rukun Islam dan rukun iman. Ajari dikit-dikit. Imam enggak, punya langsung dalam. Iya. Belajar apa deh? Ikhtilaf ulama. Ente udah belajar ikhtilaf ulama sudah tuh gimana? Iya. Iya. Gak tahu yang kau mana? Ya kan? Iya, pantas sama aja. Orang yang namanya bangun rumah itu fondasi dulu. Fondasi sudah kuat, bikin tiang, ya kan? Baru kemudian atap. Ini enggak, fondasinya rapuh, mau langsung ke atap, hancur. Gak bisa, menuntut ilmu itu harus dikit-dikit. Makanya lihat para ulama terdahulu, mereka memulai menuntut ilmu dari ilmu-ilmu dasar dulu. Dikuasai dulu, dihafal dulu, matan-matan dihafal, dikuasai, dipahami. Baru insya Allah itu kuat tuh ilmunya tuh. Ilmu apa? Boro-boro suruh ngapalin susah. Ya. Nah itulah memang kita itu gaya ngajinya masih anak-anak teh ayam. Ya. Tapi sama semua ya. Jangan begitu. Kita harus ngajinya benar. Kalau bisa kuasai kitab, dihafal, difahami, itu baru ngaji. Ya. Oke, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin itu tadi adalah